Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung AR dan MR ya dalam suatu senyawa. Nah, ini itu kalau di kelas 10 sudah masuk bab baru ya, di bab stoikiometri. Nah, sebelum masuk ke stoikiometri, kalian harus bisa nih untuk menghitung AR dan MR. Karena AR dan MR ini adalah dasar dari perhitungan kimia atau stoikiometri. Nah, sebelumnya massa atom relatif itu apa sih? Nah, AR itu adalah massa atom relatif yang merupakan massa rata-rata suatu atom yang dibandingkan terhadap 1/12 massa karbon 12 atau massa rata-rata isotop suatu unsur terhadap kelimpahannya di alam. Jadi yang dijadikan patokan ya itu karbon 12. Jadi nanti ada data 1/12 massa karbon. Nah, massa karbon itu udah ada datanya. Nah, nanti untuk menentukan atom-atom lain selain karbon itu bisa menggunakan si massa karbon 12 itu. Nah, ini dia cara menghitung AR. Ada dua, ada bisa dengan menggunakan massa atom C12 tadi, atau juga kelimpahan isotopnya. Kelimpahan isotop tuh maksudnya unsur itu di dalam alam itu ada berapa persen. Nah, kalau menggunakan massa atom C12, itu nanti seperti ini. ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X. Nanti ada datanya diketahui per 1/12 massa satu atom C12. Nah, ini massa satu atom C12 itu udah ada datanya, udah ada angkanya. Nah, X ini dilambangkan untuk unsur yang ingin diketahui AR-nya ya. Contohnya seperti ini. Jika massa satu atom C, nah ini udah langsung dikasih tahu ya, kalau massa satu atom C12-nya adalah sekian. 1,99 kali 10 pangkat min 26 kg. Dan massa satu atom X adalah 6,63 kali 10 pangkat min 26 kg. Nah, ditentukan ARX. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini kan. Nah, massa rata-rata satu atom X-nya yang mau dicari per 1/12 massa atom C12. Nah, berarti yang ini ya. Yang ini dulu masukin angkanya, lalu 1/12 dari yang ini. Nah, karena ini 10 pangkat min 26, dua-duanya, berarti ini bisa dicoret. Nah, ternyata dihasilkan 39,97. Nah, kalau kita bulatkan menjadi 40 ya. Nah, selanjutnya massa molekul relatif ya. Biasa disebut MR. Nah, nanti penulisannya untuk AR, A-nya besar, R-nya kecil. Nah, MR, M-nya pun M kapital, R-nya tapi R kecil ya. Nah, MR itu apa sih? Nah, MR itu merupakan penjumlahan dari massa atom relatif atom-atom penyusunnya. Jadi, kalau AR itu hanya untuk atom atau unsur. Ya, yang sendirian-sendirian itu dibilangnya AR. Tapi kalau molekul relatif itu udah untuk senyawa ya. Jadi untuk senyawa, makanya di dalam senyawa itu kan ada beberapa unsur dong, minimal 2 unsur. Nah, makanya MR itu adalah penjumlahan dari massa atom relatif, AR atom-atom penyusunnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita langsung saja. Nah, hitung MR dari senyawa berikut. 1 MgCl2, 2 CONH22 kali, 3 MgSO4 kali 7H2O. Nah, jadi data AR itu sudah ada di buku paket kalian yang di SPU, Sistem Periodik Unsur. Itu udah ada AR-nya. Jadi, waktu kita belajar konfigurasi elektron, nah yang kita pakai itu adalah nomor atom. Coba kalian buka ya di buku di Sistem Periodik Unsur. Nah, saat kita konfigurasi elektron, kita menggunakan nomor atom. Nah,
di dalam lambang unsur di SPU itu kan ada angka yang di atas dan ada angka yang di bawah ya. Nah, itu penulisannya beda-beda. Ada yang nomor atom di bawah, ada yang nomor massa atom di atas. Jadi itu tergantung si SPU-nya tipe yang mana. Tapi coba kalian cek aja untuk unsur C ya. C itu nomor atomnya 6, tapi nomor massa atomnya, AR-nya adalah 12. Nah, jadi kalian lihat aja 12 itu di SPU kalian yang di atas atau di bawah ya. Karena ini saya bukunya tidak di bawah, jadi saya tidak bisa menyamakan dengan buku kalian, buku paket kalian ya. Nah, tapi kalau soal nanti saya kasih soal, itu AR-nya sudah diketahui. Sudah ada AR-nya. Jadi kalian tidak perlu buka buku lagi ya. Nah, tadi MR itu adalah penjumlahan. Penjumlahan adalah sum ya. Sum, ini nih tanda sum. Sum AR, maksudnya penjumlahan dari AR-AR atau penyusunnya. Nah, pertama yang MgCl, 2. Nah, ini kan kalian udah bisa baca ya, kalau artinya Mg-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Nah, karena penjumlahan, berarti kita tinggal lihat aja. Oh, Mg-nya ada 1, berarti ARMg kali 1. Nah, karena kali 1, tidak usah ditulis lagi. Plus ARCl. Nah, Cl di sini ada berapa kali? Ternyata ada 2, kali 2. Terus, Mg itu AR-nya adalah 24. Ya, ditambah Cl itu AR-nya adalah 35,5 kali 2, 35,5 kali 2 adalah 71 ditambah 24 jadi Mr senyawa magnesium klorida adalah 95 gitu ya. Ini pokoknya tinggal lihat. Ingat, angka kecil setelah unsur itu berarti hanya punya unsur tersebut. Tapi kalau angka besar di depan senyawa seperti ini 7H2O. Artinya 7 ini punya semuanya ya, punya H dan punya O. Tapi 2 yang kecil ini hanya punya H kayak gitu. Kalian harus ingat. Karena nanti kalau kalian tidak mengkalikan dengan jumlah unsurnya dalam senyawa tersebut itu bisa salah hasilnya ya. Nah, contoh yang kedua, MrCO NH2 2 kali. Nah, yang dikurungin 2 kali itu hanya NH2. Berarti 2 ini hanya punya NH2. C sama O ikutan nggak? Enggak ya, karena mereka tidak ada angka apapun. Artinya, di dalam senyawa CO NH2 2 kali itu ada C 1 kali, ada O 1 kali, ada N 2 kali. Kenapa N-nya 2 kali? Lihat ya di sini. NH2. N-nya 1 hanya 2. Berarti N-nya 1 tapi kali 2. Nah, terus H-nya udah 2 kali 2. Berarti H-nya 4 ya. Nah, tinggal masukin ARC-nya berapa? 12. ARO-nya karena kali 1 tetap 16. ARN itu 14. Dikali 2, 28. Ditambah ARH itu 1 dikali 4. 4. Sehingga hasilnya adalah 60 ya. Nah, sekarang senyawa magnesium sulfat kali air. Nah, airnya sebanyak 7. Nah, berarti tinggal kita lihat nih, Mg-nya ada berapa kali? Mg-nya ada 1 kali, tidak ditulis lagi satunya. S-nya ada 1 kali juga. O-nya ada berapa? Oh, O-nya ada 4 ya, karena ada angka 4 setelah unsur O. Nah, berarti itu hanya punya O. O-nya kali 4. H-nya ada berapa nih? Kita lihat ya, hanya 2 dikali 7. Jadi hanya ada 14. O-nya awalnya 1, tapi ada koefisiennya 7. Berarti O-nya ada 7. Tinggal kita hitung. ARMG itu 24, ARS itu 32, ARO itu 16 dikali 4, ARH itu 1 dikali 14, ARO itu 16 dikali 7. Oh, berarti O-nya banyak ya, Mem, gitu. Ada 11 gitu. Oh, nanti ngitungnya boleh nggak digabung? Boleh. Kamu mau langsung 16 kali 11 itu boleh. Atau dijabar seperti ini 16 kali 4
tambah 16 kali 7 lagi, nanti itu nggak apa-apa, hasilnya akan sama kok. Ya, jadi seperti ini ya, semoga paham untuk yang menentukan MR-nya. Pokoknya ini tolong dicatat, karena nanti soal PTS sampai sini ya. Ada soal yang kayak gini, yang menentukan MR-nya, ada juga soal seperti ini, menentukan AR dalam senyawanya. Saat MR-nya justru udah diketahui. Nih, misalkan kayak gini contoh soalnya. Diketahui massa atom relatif senyawa XO2 adalah 50. Berarti, oh maaf, ini tadi saya bikin soalnya sendiri, jadi ini massa molekul. Jadi kalau udah senyawa bilangnya massa molekul ya. Diketahui massa molekul relatif senyawa adalah 50. Berapakah massa atomnya? Nah, yang ditanya unsur X. Berarti AR-nya ya. Nah, nanti ada soal seperti ini di PTS nanti ya, soalnya PG tapi. Ini saya contohkan esai. Nah, ini berarti apa? MR-nya ya yang 50. MrXO2. Yang ditanya unsur X, AR-nya. Nah, kita lihat aja nih. Kita tulis dulu MrXO2-nya 50. ARX dikali 1 ya, karena jumlahnya 1. Ditambah ARO kali 2. Karena oksigennya ada 2. Sama dengan 50. Kalau di contoh soal sebelumnya justru si 50 ini nih yang dicari gitu. Karena kalau sekarang kebalikannya, justru AR-nya yang dicari di dalam MR tersebut. Nah, ARX plus ARO itu 16, ini udah diketahui ya, nanti soalnya kayak gini. Udah dikasih tahu. 16 kali 2 sama dengan 50. Nah, 16 kali 2, 32 sama dengan 50. Pindah ruas, si 32-nya 50 dikurang 32. Jadi ARX-nya adalah 18. Gitu ya. Semoga kalian paham. Tolong ini dicatat. Nanti kalau belum paham boleh bertanya ya, boleh japri. Sekian dulu, karena minggu depan paling hari Rabu kita latihan. Mungkin latihan yang ini dan boleh kalau mau ada yang ditanyakan nanti saya kasih kisi-kisi PTS ya. Itu di hari Rabu boleh review, boleh nanya ya. Sudah sekian dulu pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.